Disclaimer: seluruh cerita, karakter, nama, tempat, organisasi, dan kejadian dalam video ini adalah karya fiksi dan dibuat semata-mata untuk tujuan hiburan. Apabila terdapat kemiripan nama tokoh, tempat, atau peristiwa dengan kejadian nyata, hal tersebut murni tidak disengaja dan hanya merupakan kebetulan. Video ini tidak dimaksudkan untuk menyudutkan, menghina, memfitnah, atau merugikan individu, kelompok, instansi, maupun pihak manapun. Harap nikmati video ini sebagai karya fiksi. Terima kasih atas dukungan dan selamat menonton. Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa Kembalinya Sekte Gunung Berbunga part ke-98. Seperti biasa sebelum memulai ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan juga komen di channel ini, agar semakin ramai penontonnya. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke ceritanya. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, ketika murid Gunung Berbunga dan pemimpin Beast Palace membahas tentang rumput ungu yang dikenal juga sebagai Divine Spirit Herbs, pemimpin Beast Palace membenarkan bahwa itu ada di Yunnan. Namun, pemimpin Beast Palace tidak melanjutkan dan bangkit dari singgasana yang mengatakan, tidak ada gunanya hanya membicarakannya saja. Dia meminta untuk mereka mengikutinya. Ia sendiri yang akan memandu mereka. Mereka akan pergi ke Divine Reservoir. Mendengar tentang Reservoir, semua orang dari Beast Palace terkejut. Wajah mereka pucat. Mereka juga bergumam. Apakah mereka tidak salah dengar? Membawa tamu ke Divine Reservoir. Melihat reaksi semua orang dari Beast Palace, membuat Chunmyung bingung dan penuh tanya. Salah satu tetua dari Beast Palace mengatakan dengan terbata, apa para tamu telah melakukan pelanggaran besar? Pemimpin Beast Palace mencoba mengkonfirmasi, apakah tetua itu mengatakan pelanggaran? Sungguh beromong kosong, ia hanya ada sesuatu yang perlu diselesaikan di Divine Reservoir. Tapi, membawa tamu ke tempat itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Tetua itu mencoba untuk meyakinkan pemimpin Beast Palace. Namun tiba-tiba ekspresi dari pemimpin Beast Palace dingin dan menatap tetua tersebut dengan tajam. Dia menanyakan, apakah tetua itu mencoba untuk menceramahinya? Tetua tersebut terkejut, dia tidak berani mengatakan apapun lagi. Yang pada akhirnya, para tetua dari Nanman Beast Palace tidak mencoba untuk menghentikan mereka. Mereka kemudian mengantarkan kepergian pemimpin Beast Palace menuju Divine Reservoir. Mereka bersujud berteriak semoga perjalanan mereka selamat. Lantunan pujian terus berlanjut mengiringi kepergian dari pemimpin Beast Palace beserta rombongan dari murid Gunung Berbunga. Murid-murid Gunung Berbunga menoleh ke belakang dengan heran ketika memasuki jalan menuju hutan. Mereka seolah heran dengan apa yang terjadi. Sedangkan pemimpin Beast Palace memandu mereka di perjalanan, sembari membawa satu kantung di pundaknya. Dia mengatakan, sungguh makhluk-makhluk yang malang. Baekjun yang melihat orang-orang dari Beast Palace melakukan hal tersebut hanya untuk mengantarkan pemimpin mereka dan rombongan tamu, seperti itu tentu terkejut. Dia mengatakan, tidak pernah ia bayangkan Beast Palace punya sistem seperti ini. Dengan kesetiaan yang berlebihan seperti ini, hierarkinya tampak lebih kaku dari dataran tengah. Chunmyung yang tertarik dengan topik itu melihat ke arah Baekjun mengatakan, ia ragu akan hal itu. Ia belum pernah mendengar Beast Palace memperlakukan pemimpinnya dengan hormat seperti itu. Justru, ia dengar pemimpin Beast Palace mereka cukup sering berganti. Baekjun penasaran menanyakan pada Chunmyung, lalu kenapa mereka? Baekjun tidak melanjutkan kata-katanya. Namun Chunmyung sepertinya tahu akan apa yang Baekjun katakan. Chunmyung menjelaskan, bukankah sudah jelas mereka bisa lihat otot-otot dari pemimpin Beast Palace? Apakah Baekjun merasa bisa menentangnya? Baekjun dengan cepat mengatakan tidak. Saat itu, kata-kata Chunmyung berhenti ketika dia melihat musang putih yang sebelumnya muncul di bahu pemimpin Beast Palace. Dia menanyakan, apakah musang putih itu juga ikut? Chunmyung kemudian membuka telapak tangannya dan mengundang untuk musang putih itu datang. Musang putih tersebut terlihat terkejut, dia ketakutan. Dia tidak ingin mendatangi Chunmyung, tapi tatapan Chunmyung mengerikan. Chunmyung dengan ekspresi yang membuat musang putih tersebut ketakutan mengatakan datanglah padanya.
Dengan terpaksa, musang putih tersebut melompat dan hinggap di telapak tangan Chunmyung. Chunmyung memuji bahwa musang itu sungguh hewan yang bijaksana. Musang putih itu terlihat menggeliat di telapak tangan Chunmyung, namun ada ekspresi ketakutan dan tekanan hebat dari wajahnya. Chunmyung yang terkesan karena musang putih itu terlihat lucu. Di belakang, Baekhyun dan dua lainnya sedikit heran. Baekhyun mengatakan, entah kenapa musang putih itu terlihat putus asa. Musang putih itu terus menggeliat di tubuh Chunmyung. Chunmyung merasa sedikit bahagia. Pemimpin Bispalis yang melihat peliharaannya mau mendekati Chunmyung mengatakan, itu sungguh menarik. Baek biasanya tidak mau dekat dengan orang asing. Chunmyung terkejut dengan nama panggilan musang tersebut yang dipanggil sebagai Baek Jeon. Pemimpin Bispalis menjelaskan, itu adalah nama musangnya. Namanya Baek Jeon yang artinya petir putih. Kemudian, Chunmyung sedikit mengubah nama itu menjadi Baekchun. Dia dengan tawa nakal mengejeknya mengatakan, apakah namanya adalah Baekchun? Pemimpin Bispalis mencoba mengulanginya bahwa nama musang putih tersebut adalah Baek Jeon. Chunmyung masih tidak mau menyerah dan tetap memanggil Baek Jeon dengan sebutan Baekchun. Baekchun yang kehilangan kesabaran mulai kesal dan meminta untuk Chunmyung yang gila berhenti. Pemimpin Bispalis mengatakan, Baek Jeon biasanya tidak mau dekat dengan orang dan terkenal punya temperamen yang ganas. Chunmyung dengar tawa membenarkan, memang seperti itu. Jika seseorang yang memiliki nama Baekchun, pemimpin Bispalis menambahkan, selain itu Baek Jeon sangat pilih-pilih. Kadang bahkan ia tidak mengerti apa yang Baek Jeon suka atau tidak suka. Saat itu, Chunmyung tertawa terbahak-bahak dan terkesan karena mereka benar-benar sangat mirip. Baekchun sudah tidak tahan lagi. Dia marah dan ingin menghajar Chunmyung, namun Jogul dan Yunjong menahannya. Pemimpin Bispalis bingung mengapa Chunmyung mengatakan mirip. Dengan siapa seekor musang dimiripkan? Namun Chunmyung meminta untuk tidak memperdulikannya. Tawa Chunmyung benar-benar lebar seolah dia adalah orang paling bahagia di dunia ini. Pemimpin Bispalis menambahkan, meski penampilannya begitu, makhluk itu menonjol di antara yang lain. Bahkan harimau sebesar rumah pun tidak bisa bergerak sejengkal pun di hadapannya. Chunmyung sedikit terkejut menanyakan apakah benar begitu? Makhluk kecil itu dapat membuat harimau terdiam? Pemimpin Bispalis mengatakan bahwa ukuran bukan segalanya. Memang benar guys, ukuran bukan segalanya. Chunmyung tersenyum santai menatap Baek Jeon sejenak yang kemudian berbalik ke arah Baekchun mengatakan, sebaiknya mereka segera berangkat Baekchun. Baekchun amarahnya sudah diubun-ubun ketika memaki Chunmyung. Yunjong yang masih menahannya meminta untuk Baekchun menahan amarahnya. Sedangkan Baek Jeon turun dari bahu pemimpin Bispalis menuju telapak tangan Chunmyung lagi. Mereka terus menyusuri jalan setapak di dalam hutan yang gelap. Chunmyung menanyakan, bukankah tadi pemimpin Bispalis mengatakan mereka akan pergi ke Divine Reservoir, bukan? Sekarang tempat ini lebih pantas disebut semak belukar daripada jalan. Tempat macam apa ini sebenarnya? Pemimpin Bispalis mengatakan bahwa Divine Reservoir adalah tanah suci. Itu tepat seperti yang terdengar. Tempat ini sakral dan terlarang. Meski dihormati, mendekatinya tanpa izin sangat dilarang. Tidak ada murid Bispalis yang diperbolehkan menginjakkan kaki di Divine Reservoir. Hal yang sama juga berlaku untuknya sang pemimpin. Namun itu tidak berlaku bagi orang luar. Mereka boleh masuk sesuka hati karena mereka bukan murid dari Bispalis. Murid-murid Gunung Berbunga menyimak semua apa yang pemimpin Bispalis katakan. Saat itu Baekchun terlihat bingung. Dia mengatakan, bukankah biasanya orang luar yang dilarang masuk ke tanah sakral dan terlarang? Pemimpin Bispalis mengatakan, apakah perlu seperti itu? Binatang pun masuk keluar juga. Baekchun masih belum mendapatkan jawaban. Dia mengatakan, bukankah manusia dan binatang? Baekchun menghentikan kata-katanya yang dilanjutkan oleh pemimpin Bispalis, bahwa hewan dan manusia tidak ada bedanya. Pada akhirnya, manusia tidak lebih dari binatang, yang lebih sedikit pintar. Sepertinya mereka adalah orang dari dataran tengah mengira Yunan, atau Nanman Bispalis memelihara binatang dan hewan buas karena menganggap mereka mengemaskan. Sejujurnya, itu tidak tepat. Bispalis tidak menyayangi binatang.
Beast Palace hanya percaya bahwa mereka tidak terlalu berbeda dari binatang. Itulah kenapa Beast Palace berbaur dan hidup bersama dengan binatang. Karena Beast Palace tidak membatasi binatang, Beast Palace pun tidak akan menghalangi manusia. Lagi pula, bukankah tanah ini hanya sakral bagi Beast Palace? Sekalipun Beast Palace menganggapnya suci, Beast Palace tidak mengharapkan orang lain menerimanya. Baekjun yang dari tadi terus menyimak mulai penasaran. Dia mengatakan, apakah pemimpin Beast Palace tidak khawatir tempat ini akan rusak? Pemimpin Beast Palace menimpali bahwa tanah suci tetaplah tanah suci apapun penampilannya. Hanya karena rusak tidak lagi sakral. Terlalu lekat pada penampilan luar hanyalah kekerasan kepala mereka yang tidak memahami makna sejati sebuah tanah suci. Jika ia menganggap sesuatu itu suci, itu tidak berubah apapun penampilannya. Baekjun yang mendengar semua penjelasan itu begitu terkejut, karena itu begitu dalam maknanya. Saat itu, Chunmyung menyela. Dia mengatakan, tapi apa gunanya menyebutnya tanah suci jika begitu? Mendengar pertanyaan Chunmyung membuat pemimpin Beast Palace berpikir sejenak dan kemudian dia bingung, sehingga dia mengatakan ia tidak pernah memikirkan sedalam itu. Diakhiri dengan tawa khasnya yang keras. Mereka terus melanjutkan perjalanan semakin dalam. Semakin dalam perjalanan mereka, semakin gelap pula tempat itu. Yunjong mengatakan, hutannya semakin lebat sampai rasa tidak ada titik cahaya pun yang bisa tembus sekarang. Ia melihat binatang-binatang sebesar rumah juga ada di sana. Meski begitu, tampaknya tidak berbahaya. Saat itu, murid gunung berbunga yang berada di belakang terkejut saat melihat pemimpin Beast Palace menggendong seekor macan di lengannya seperti menggendong seekor kucing. Pemimpin Beast Palace memuji bahwa macan itu sudah tumbuh besar. Ia tidak percaya. Baekjun dan juga Yunjong, mereka sedikit khawatir mengatakan, senang rasanya semua orang setara di hadapan otot-otot itu. Yang dimaksud adalah pemimpin Beast Palace. Tidak lama perjalanan mereka telah sampai. Pemimpin Beast Palace mengatakan itu adalah tempatnya. Seekor macan yang ada di gendongan pemimpin Beast Palace melihat tempat itu tiba-tiba terkejut. Dia segera berlari pergi untuk menghindarinya. Saat itu, pemimpin Beast Palace menunjuk ke arah depan dengan mengatakan, Divine Reservoir ada di depan. Chunmyung terlihat lega mengatakan akhirnya mereka juga sampai. Pemimpin Beast Palace masih memandu jalan mengatakan ini yang mereka cari, atau Divine Spirit Herb sepertinya yang disebut di Yunan. Awalnya bukan tanaman yang sulit untuk dipanen, bahkan ada area luas di mana ia tumbuh liar. Tapi sekarang hampir tidak ada habitat alaminya yang tersisa. Baekjun terkejut penasaran menanyakan apa alasannya. Pemimpin Beast Palace menjawab bahwa 100 tahun lalu ketika kultus demonik menyerang, mereka membakarnya dengan dalih menggunakan taktik. Ingin rasanya ia melihat orang-orang itu terbakar binasa dengan mata kepalanya sendiri. Sejak saat itu, hanya ada satu tempat di Yunan di mana kau bisa menemukan tanaman ini, yaitu di Divine Reservoir. Saat itu, pemimpin Beast Palace membuka sebuah layaknya gerbang. Dari sana, sinar cahaya mulai menyeruak menyilaukan mata dan membuat semua murid gunung berbunga terbelalak karena terkesan. Karena yang ada di hadapan mereka saat ini adalah sebuah danau yang membentang indah. Pemimpin Beast Palace mengatakan ini adalah Divine Reservoir. Murid-murid gunung berbunga masih saja terkesan. Mereka hampir tidak bisa menutup mulut mereka ketika melihat pemandangan yang menakjubkan itu. Danau berwarna biru cerah dengan gunung-gunung sebagai wallpapernya. Baekjun penasaran menanyakan, apakah maksud dari Divine Reservoir adalah kolam tempat dewa bersemayam? Namun tidak ada jawaban dari pemimpin Beast Palace. Pemimpin Beast Palace hanya mengatakan, ia tidak bisa melanjutkan lebih jauh dari sini. Baekjun penasaran menanyakan, jika begitu dari sana mereka akan. Namun kata-katanya terhenti ketika pemimpin Beast Palace mengatakan untuk mereka menunggu. Ada satu masalah kecil. Chunmyung penasaran melihat ke arah pemimpin Beast Palace mengatakan, masalah seperti apa? Pemimpin Beast Palace meminta untuk lebih baik mereka melihat sendiri daripada ia yang menjelaskannya. Pemimpin Beast Palace mengeluarkan sesuatu yang ada di gendongannya. Dia mengeluarkan beberapa potong daging dan melemparkannya tepat ke bibir danau. Baekjun terlihat bingung.
Mengapa pemimpin bis Pales melemparkan daging tepat di tepi danau? Mereka semua menunggu untuk pemimpin bis Pales mengatakan sesuatu. Namun pemimpin bis Pales masih tetap diam. Saat itu air danau mulai beriak sedikit, tetapi tetap tidak ada apa-apa. Baekchun yang semakin penasaran menanyakan, apa ini sebenarnya? Namun saat itu, kata-katanya terhenti ketika suara ombak yang begitu besar muncul ke permukaan dan sesuatu dari dalam air menembak ke arah daging tersebut. Saat itu, mata murid Gunung Berbunga menatap ke arah sosok yang muncul tepat di depan mereka. Dari dalam danau, sesosok ular raksasa yang begitu besar muncul di hadapan mereka. Ular raksasa dengan kulit berwarna hitam gelap dan mata merah menyala. Bahkan ombak air danau yang menjulang ke atas kini berubah menjadi seperti layaknya hujan mengguyur mereka semua. Mata dari ular raksasa tersebut menatap ke arah mereka semua sejenak yang kemudian dia berpaling dan kembali menuju ke dalam danau. Ketika ular raksasa itu membenamkan diri ke dalam danau kembali, ombak terus bergulung dan kemudian berhenti. Baekchun dia masih tertegun terdiam sebentar dan mengatakan, makhluk apa itu barusan? Wajahnya begitu jelek ketakutan. Dia segera mencoba untuk menanyakan pada pemimpin bis Pales, apa-apaan itu? Itu besarnya luar biasa. Di saat yang lainnya panik, Chunhyung terlihat masih diam terpaku. Dia kemudian tertawa kecil, karena akhirnya mengerti mengapa pemimpin bis Pales tidak mengatakan lebih awal, karena itulah yang sebenarnya terjadi. Pemimpin bis Pales mengatakan, saat dia melipat tangannya, itulah masalahnya. Masalah kecil yang menghalangi mereka mendapatkan spirit herbs. Yang kemudian baru pada saat itulah Chunhyung berteriak, tempat macam apa ini? Mengapa ada naga yang tinggal di sana? Pemimpin bis Pales masih terlihat santai mengatakan, naga adalah makhluk khayalan. Itu adalah ular besar yang disebut ular bersisik hitam. Chunhyung berteriak tidak setuju, apa bedanya? Bukankah itu juga makhluk khayalan? Pemimpin bis Pales tertawa menimpali. Bukankah Chunhyung melihatnya dengan mata kepalanya sendiri? Chunhyung tidak bisa menjawab. Dia hanya menepuk wajahnya bergumam. Bodoh sekali menganggap tempat ini indah. Meski hanya sesaat, ia bertanya-tanya, kenapa orang hanya tinggal di padang tandus ketika ada tanah subur seperti ini? Sekarang ia mengerti kenapa mereka tidak tinggal di tempat ini. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Kembalinya Sekte Gunung Berbunga part ke-98. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.